Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta sebangsa dan setanah air yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersua kembali kita dalam rangkaian berpikir dengan kelembut kecerdasan hati. Serial Idarwanto Hikmatologi. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak, bahkan ada yang memberikan apresiasi lewat usulan, baik lewat jaringan pribadi maupun komentar langsung di dalam sosial media kami. Nah, kali ini kita ada di bulan Rabiul Awal, gegap gempita umat Islam menyambut kelahiran Nabi teragung, Nabi termulia, Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini kita mencoba untuk mengambil satu simpul kajian dalam syair Sabdana yang ke 5982. Syair ini kami dasarkan pada hasil riset mendalam pada seseorang yang sudah puluhan kali ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sampai kami tertarik untuk membuat lagu bersama saudara kami Bapak Abdul Manan. Saya sering memanggilnya Gus Manan. Perjumpaan terindah. Perjumpaan dengan insan teladan termulia tak diangankan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia saatnya azan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia dalam sembahyangan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia zikir dilantunkan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia mimpi penghambaan. Perjumpaan dengan insan teladan termulia saat pengajian. Perjumpaan dengan insan teladan termulia takdir Ar-Rahman. 15 Maret 2019. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fi manami faqad ra'ani fa inna syaitona layatamatsalu bi. Rasulullah dawuh bersabda, siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka ia melihatku dalam terjaga, dan setan tidak mampu menyerupai diriku. Ini hadis ini juga termasuk dari riwayat Abu Daud. Jadi ada 3 perawi hadis, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, suatu saat kami mendengarkan di akhir tahun 2019, ada seorang ulama yang sangat terkenal di media sosial dengan sangat keras sekali mengatakan bahwa jika mimpi bertemu Rasulullah itu benar, tapi tidak semua orang. Pernyataannya begitu. Kemudian beliau mengatakan dengan sangat emosional bahwa jika ada orang yang dalam keadaan terjaga,
mengatakan bertemu dengan Rasulullah, maka dia adalah sahabat. Dan itu berarti bohong. Jika bukan sahabat mengatakan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, bohong. Ini sepenggal cerita yang sempat bisa kita lacak di media atau di sosial media, di YouTube. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami sangat mengenal betul saudara kami, seorang dosen ya, di sebuah perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur ini, bahwa beliau bukan saja sempat untuk melihat Rasulullah, namun beliau sempat mengucapkan salam. Saya sangat mempercayai karena beliau kami kenal sebagai orang yang sangat jujur. Ibadahnya insya Allah tidak diragukan lagi. Dan beliau juga memimpin sebuah yayasan yang menaungi para penghafal Al-Quran, baik lelaki maupun perempuan. Sungguh satu kejadian istimewa yang kami apresiasi. Nah, ini menguatkan hasil riset kami sejak tahun 1983. Jadi riset kami tidak sekedar kami ketemu 1-2 orang, tidak sekedar demikian. Tapi juga perjalanannya cukup panjang. Ketika disairkan, hanya menjadi perjumpaan terindah. Dan hanya 7 kalimat. Lebih dari itu, kami pun menyederhanakan kalimatnya itu mudah diingat. Perjumpaan dengan insan teladan termulia tak diangankan. Jadi, responden atau informan, lebih tepatnya, yang kami temui adalah informan yang pernah mimpi bertemu Rasulullah, sekaligus pernah dalam keadaan terjaga bertemu Rasulullah. Lebih tepatnya ditemui oleh Rasulullah, dikunjungi oleh Rasulullah. Nah, pertemuan itu awalnya tidak diangankan. Kenapa tidak diangankan? Karena banyak cerita dari para ulama, para kiai dan ustadz, untuk dijumpai oleh Rasulullah Muhammad SAW itu sangat tidak mudah. Dengan berbagai macam persyaratan yang disampaikan, yang kita dengarkan, bahwa orang tidak mungkin mengangankan bertemu Rasulullah, kecuali betul-betul itu adalah salafus saleh. Nah, oleh sebab itu, sejumlah orang yang kami wawancarai itu semula betul-betul tidak mengangankan. Jadi ada guru ngaji yang sangat bersahaja. Sangat bersahaja. Ada seorang penyiar radio. Kesannya juga agak selengean. Tetapi rasa percayanya atau tauhidnya begitu dalam. Beragam orang yang kami jumpai di dalam riset perjumpaan terindah ini. Nah, ada yang berjumpa pada saat azan. Jadi pada saat azan melantunkan kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Pada saat itu ditemui oleh Rasulullah. Terjaga. Kami meyakini itu. Kenapa? Karena muadzin ini adalah muadzin yang insya Allah lisannya selalu dijaga, hatinya dibasahi dengan zikir. Dan tanda keberimanan yang katanya Rasulullah
pulang pergi ke masjid betul-betul dijaga. Kemudian perjumpaan terindah itu juga dalam persembahyangan. Dalam sholat dijumpai oleh Rasulullah. Kemudian ada mungkin di antara pembaca yang mengatakan, pendengar yang mengatakan, dalam sholat kok ditemui Rasulullah, berarti sholatnya tidak khusyuk. Ingat saudaraku, bahwa Rasulullah itu memiliki kecepatan yang melebihi malaikat Jibril. Dengan demikian, maka kalau Rasulullah ingin menemui siapapun, maka akan lebih cepat daripada malaikat Jibril. Kemudian ada juga yang pada saat zikir dilantunkan. Pada saat zikir, informan ini kami tanyai, kenapa waktu zikir itu ditemu Rasulullah? Beliau mengatakan, pada saat itu sempat meneteskan air mata dan sangat rindu sekali kepada Rasulullah. Kemudian dihampiri sembari tersenyum. Kemudian ada pada saat mimpi. Ini yang banyak. Dan ada juga yang tidak banyak saat pengajian. Jadi saat memberikan tausiah, seorang informan ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk dikunjungi oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjumpaan dengan insan teladan termulia takdir Allah. Jika kita yakin bahwa takdir tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit, dari riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, maka sebenarnya berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW berdasarkan pada pengalaman informan yang kami jumpai, yang insya Allah tingkat kejujurannya bisa dipercaya, dan sejumlah kiai, host, orang-orang soleh meyakini bahwasanya mimpinya, perkataannya benar adanya, maka kami pun menorehkan syair perjumpaan terindah ini sebagai bentuk dedikasi pada saudara-saudara kami, pada ulama-ulama yang hebat itu ketika bertemu dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak untuk diperdebatkan, tetapi pengalaman spiritual masing-masing orang, tidak melihat berapa banyak muridnya, berapa lama dia menjadi ustadz, mubalik atau kiai, tetapi itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan saudara kami, ya, Muhammad Alwi Fuadi ini, ya, ini sangat membantu untuk menurunkan tensi kesombongan manusia. Kenapa saya mengatakan begitu? Ya, karena saudara kita Alwi Fuadi ini adalah orang yang pernah juga ditemui oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus di sini diceritakan di dalam bukunya ini bahwa ada sejumlah ulama yang dalam keadaan terjaga dijumpai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di antara kita yang benar-benar mencintai Rasulullah dengan tulus hati diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan insan teladan. Perjumpaan terindah dalam seluruh sisi kehidupan, yakni berjumpa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.